misalkan dengan ada beberapa komponen ya, mulai dari teknik, ekonomi, organisasi, kemudian ada juga schedule, yang terakhir legal. Tapi itu nanti kalian bahas juga di ADSI, jadi saya skip saja, supaya materi kita sudah selesai sebelum, bulan puasa. Jadi, bulan puasa nanti sisa project saja yang kita kerjakan. Oke, jadi kita langsung ke analisis kebutuhan saja. Untuk ADSI, untuk mata kuliah ADSI, materinya sudah sampai mana? ADSI materinya sudah sampai di mana? Oh, berarti analisis kebutuhan juga sudah dibahas ya, SRS sudah? Iya. Oh, kalian juga sudah bahas template SRS ya? SRS. Yes. Yang ini. Yang dokumen yang isinya kebutuhan fungsional, non-fungsional. Berarti sudah juga? Oke. Oh, tunggu dulu ya, saya perlihatkan dulu. Kalau sudah berarti tidak usah kita bahas lagi ya. Kalau yang tadi analisis kelayakan juga sudah? Atau feasibility study? Atau feasibility analysis sudah? Izin dulu, izin Bu, itu belum dibahas. Oh, itu enggak ya? Jadi format SRS yang sudah kalian bahas itu apakah seperti ini? Kalau sudah berarti saya skip saja ya. Saya bahas yang belum kalian bahas. Seperti ini ya formatnya. Coba perhatikan dulu. Seperti ini. Coba apa isinya nih yang batasan produk? Bagaimana? Sama tidak SRS-nya? Tapi belum ada yang tampil. Oh, belum. Sorry. Belum ada yang tampil ya. Sorry, sorry ya. Saya share screen dulu. Sudah tampil? Iya Bu, sudah tampil. Sama? Gimana? Ini belum ya? Nah, ini SRS ini. Oke, berarti ini belum. Nah, berarti saya tidak usah bahas analisis kebutuhan ya. Coba, untuk analisis kebutuhan, teknik analisis kebutuhan ada berapa? Ada berapa teknik untuk analisis kebutuhan?
Oke, kalau teknik pengumpulan datanya apa saja? Iya, sudah benar itu memang tekniknya. Yes, wawancara ya, bisa wawancara. Kalau wawancara artinya kalian harus face to face dengan, user-nya ya. Kemudian kuesioner kuesioner dalam bentuk apa kalau kuesioner? Bagaimana kuesioner? Jadi ini, kuesioner. Sebelumnya apa tuh kebutuhan fungsional dengan non fungsional? Kalian sudah pelajari? Apa itu kebutuhan fungsional dan non fungsional? Ya. Apa? Kan katanya sudah dipelajari, baru kemarin. Apa? Sudah lupa? Tapi sudah dibahas kan? Tapi Ibu, kemarin itu fokusnya di teknik pengumpulan data, Bu, yang menjelaskan soal angket, wawancara, dan lain-lain, Ibu. Oke, berarti kita bahas saja. Slide-nya masih tampil? Tidak tampil. Oke. Tunggu dulu sebentar ya. Berarti kita bahas dulu analisis kebutuhan. Eh, Tujuan kita melakukan analisis kebutuhan untuk apa? Untuk mengetahui apa-apa saja yang dibutuhkan dengan kliennya, Ibu, agar tidak keluar dari kebutuhan klien. Betul sekali. Untuk mengetahui apa-apa yang dibutuhkan oleh klien atau customers-nya. Nah, yang perlu kalian perhatikan lagi, kebutuhan itu terbagi ada fungsional dan non-fungsional. Sebentar kita akan bahas mengenai apa itu kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Berikutnya untuk dulu ya, saya atur perangkat saya dulu. Oh, bukan yang ini. Oke. Tunggu dulu ya. Tes. Suara saya bergema ya? Oke, Ibu, terdengar. Tidak, Ibu, enggak bergema, Ibu. Nggak bergema? Jelas? Tunggu. Iya, Bu, jelas. Kenapa di saya bergema? Tunggu ya, sebentar sekali. Oke. Ini masih bergema ya? Tunggu. Suara saya aman? Aman, Ibu. Suara saya sudah aman? Iya Ibu sudah aman. Iya, Ibu, aman, Ibu. Oke. Jadi nanti ada yang saya skip ya, yang sudah kalian pelajari kayak tadi teknik untuk mengumpulkan datanya, kemudian
Ini ada proses analisis kebutuhan, teknik-tekniknya, contoh analisis kebutuhan dan kesimpulan. Nah, ini mengapa analisis kebutuhan penting. Jadi, analisis kebutuhan itu adalah tahapan awal dalam SDLC. Tapi ingat ya, di SDLC tahapan awalnya apa? Sebelum analisis sebenarnya ada tahapan? Apa nama tahapannya? Planning ya. Ingat planning, analisis, desain. Nah, jadi ada sebenarnya tahapan namanya planning. Di situ sebenarnya ada beberapa hal yang perlu kalian lakukan, misalkan sistem request, kemudian analisis kelayakan. Nah, namun itu tidak wajib dilakukan. Kecuali kalian mau melakukan secara utuh tahapan SDLC, silahkan lakukan. Tapi kalau sebatas kalian mahasiswa ingin mengembangkan perangkat lunak, kemudian atau tugas akhir kalian, kalian bisa skip saja tahapan planning, kalian langsung ke tahapan analisis kebutuhan. Paham di sini? Jadi sebenarnya sebelum tahapan analisis itu ada analisis kelayakan, dari situ ada kesimpulan apakah proyek ini bisa dilanjutkan atau tidak. Nah, biasanya analisis kebutuhan ini kalau misalkan kamu memang bekerja di tim pengembang ya, atau kamu kerja di perusahaan, kamu adalah bagian IT-nya. Nah, biasanya sebelum mengembangkan sistem, itu kita harus melakukan sistem request dulu, kemudian kita juga melakukan analisis kelayakan. Tapi kalau sebagai mahasiswa saja, boleh kalian tidak lakukan. Nah, kenapa kita pelajari ini? Karena tadi sudah dijelaskan agar nanti aplikasi yang dibuat itu sesuai dengan kebutuhan pengguna. Jadi aplikasinya tidak asal-asal kita buat ya, semau-mau kita, tapi harus dengan kebutuhan pengguna. Kemudian lanjut lagi. Tanpa melakukan analisis kebutuhan yang baik dan teliti, perangkat lunak yang dikembangkan mungkin tidak akan efektif atau efisien dalam memenuhi kebutuhan pengguna, bahkan mungkin tidak berfungsi sama sekali. Selain itu, kesalahan dalam analisis kebutuhan dapat menyebabkan proyek pengembangan perangkat lunak menjadi melebihi anggaran atau jadwal yang ditetapkan, karena pastinya kita harus menganalisis ulang ya. Kalau misalkan di awal itu analisis kebutuhannya belum fix atau nantinya masih berubah-berubah lagi. Kemudian, oleh karena itu, untuk analisis kebutuhan adalah bagian yang sangat penting dalam SDLC dan harus dilakukan dengan cermat dan terperinci. Memastikan bahwa perangkat lunak yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pengguna dan bisnis serta dapat diimplementasikan dengan sukses. Nah, jadi untuk tahapan analisis ini nanti dia menghasilkan namanya dokumen SRS. Nah, dokumen SRS yang kalian hasilkan lagi itu masih harus divalidasi lagi sama penggunanya apakah sudah cocok atau tidak. Kalau belum berarti kalian revisi dulu, lakukan perbaikan dulu, baru setelah itu kalian lanjut ke tahapan berikutnya. Apa tahapan berikutnya setelah analisis? Desain Ibu. Betul. Baru masuk ke tahapan desain. Oke. Konsep analisis kebutuhan. Jadi kalian bisa lihat ya, di sini ini ada 3 bagian yang terlibat, mulai dari user. User ini adalah customers, kemudian ada business analyst. Jadi business analyst dia adalah yang menganalisis proses bisnis yang berjalan. Kemudian ada sistem analis. Nah, sistem analis ini tugasnya dia merancang sistem tersebut atau aplikasi tersebut, apa-apa yang dibutuhkan oleh sistem tersebut. Nah, kita mulai dengan tahapan awal yaitu melakukan requirement gathering. Jadi ini requirement gathering adalah seperti pertemuan yang dilakukan. Jadi dilakukan pertemuan antara ketiga bagian ini. Kemudian user akan menjelaskan kebutuhannya secara detail. Dia butuh apa di aplikasinya.
Nah, lalu kemudian secara paralel, business analyst dan sistem analis akan mengidentifikasi non-functional requirement-nya, kemudian functional requirement-nya. Nah, untuk business analyst, setelah functional requirement-nya itu ada proses bisnisnya, kemudian pemodelan bisnis. Nah, kemudian yang di atas ini adalah hasil dari analisisnya. Jadi, untuk mengidentifikasi non-functional requirement, hasilnya pasti adalah non-functional requirement-nya, kebutuhan non-functionalnya. Sebentar kita bahas. Kemudian untuk yang functional requirement, hasilnya adalah functional requirement. Nah, untuk yang proses bisnis ini, dia berbentuk use case diagram. Use case diagram. Kemudian untuk pemodelannya itu dia berupa BMPN. Kemudian nantinya kebutuhan fungsional dan non-fungsional ini akan dikonfirmasi ulang ke user. Kalau misalkan sesuai, berarti dia langsung ke tahapan pemodelan relasi bisnis dalam bentuk sequence diagram. Kalau belum, berarti dia kembali lagi ke tahapan user yang menjelaskan kebutuhannya. Jadi ini terus berulang. Oke. Nah, namun perlu diperhatikan ya, kalau misalkan memang kalian sudah ahli untuk membuat aplikasi tersebut, tanpa bisnis analisis pun boleh saja kalian buat. Tapi kalau misalkan kalian bukan ahlinya, misalkan biasanya kalian membuat sistem informasi akademik, oke? Berarti untuk sistem informasi akademik kalian tidak butuh bisnis analis karena kalian sudah tahu proses bisnisnya bagaimana. Nah, tapi kalian disuruh untuk mengembangkan perbankan. Nah, perbankan itu pasti kalian butuh orang yang mengetahui bagaimana proses bisnis yang ada di sana. Makanya kita butuh bisnis analis. Oke, jadi tergantung juga ya. Jangan sampai kalian mau buat fitur, tapi ternyata fitur itu tidak boleh, tidak sesuai dengan aturan bisnisnya. Nah, disinilah peran dari bisnis analis. Kemudian, yang perlu kalian perhatikan juga di analisis kebutuhan ya. Tidak semua yang diinginkan user itu harus kalian penuhi. Jangan sampai user ini misalkan ingin sesuatu, tapi sebenarnya itu tidak bagus. Nah, kalian bisa saran harus tidak boleh seperti itu, harusnya seperti ini. Nah, kalian juga harus memberikan saran ya kepada user mengenai kebutuhannya. Lanjut lagi. Nah, ini gambar, kalian bisa lihat ilustrasi bagaimana pentingnya sebuah analisis kebutuhan. Kalian lihat gambar yang di atas yang pertama ini gambar bagaimana customer menjelaskan. Dia menjelaskan misalkan saya mau ayunan biasa yang ada tangganya. Oke. Nah, ini yang customer jelaskan. Padahal sebenarnya yang dia butuh hanya ayunan biasa saja yang ada tali kuatnya beserta bannya saja. Oke, di sini menggambarkan bagaimana persepsi orang-orang yang terlibat di dalam pembuatan perangkat lunak. Nah, yang pertama ini kan bagaimana customer menjelaskan apa yang dia butuhkan. Nah, project leader memahaminya itu beda lagi. Nah, misalkan di sini project leader memahaminya ayunan biasa saja. Kemudian sistem analis dia memahaminya juga berbeda, yaitu dia mau buat ayunan yang lebih safety, makanya modelnya seperti gambar yang ketiga ini. Kemudian bagaimana programmer memahaminya, malah dia membuat ayunan yang tangga dudukannya itu di bawah. Kemudian untuk bisnis konsultannya dia mau yang mewah, sehingga dia menggambarkan bahwa ayunannya itu pakai kursi yang mewah, bukan kayu saja. Nah, kemudian bagaimana proyeknya itu didokumentasikan? Didokumentasikannya itu kosong ya, tidak sesuai. Kemudian bagaimana proyeknya itu diinstal? Ini hanya berupa tali saja. Kemudian gambar berikutnya adalah bagaimana customers disuruh bayar. Jadi sudah tidak sesuai ekspektasi, proyeknya simple, tapi mereka disuruh bayar untuk kayak buat roll coaster ya, roll coaster. Nah, itu kan tidak masuk di akal. Kemudian bagaimana
bagaimana aplikasi ini atau project ini nantinya disupport. Dia hanya berupa, batang saja. Dan yang terakhir adalah sebenarnya bagaimana produk yang dibutuhkan oleh customers, yaitu ayunan biasa saja pakai ban. Nah, di sini makanya kita melakukan analisis kebutuhan, kemudian kita buat dokumentasinya. Dokumentasinya inilah yang nantinya menjadi, pedoman untuk semua pihak yang terlibat bahwa aplikasi yang akan dibuat ini seperti ini. Kemudian, jadi pendefinisian kebutuhan yang baik dapat menjadi faktor sukses implementasi PL. Bahkan menurut survei ini, 56% kegagalan proyek PL adalah ketidaklengkapan pendefinisian kebutuhan. Nah, kalian sudah tahu ya, jangan sampai kalian sudah tahap implementasi ternyata ada kurang fiturnya. Nah, berarti bisa saja kesalahannya itu mulai dari analisis kebutuhan yang tidak lengkap. Produk PL yang tidak sempurna akan dihasilkan karena kesalahan pada saat menentukan spesifikasi kebutuhan. Nah, ini juga ya, intinya adalah ketika kalian sudah membuat analisis kebutuhan yang detail, yang teliti, dan yang komplit di awal, maka kemungkinan terjadi kesalahannya itu di tahap-tahapan sebelumnya lebih minim. Nah, apa itu analisis kebutuhan? Nah, ini dia adalah proses pengumpulan, identifikasi, dan evaluasi kebutuhan pengguna dan sistem untuk pengembangan perangkat lunak yang sesuai dengan kebutuhan pengguna dan organisasinya. Jadi kalau misalkan di satu kalian mau buat sistem atau aplikasi di perusahaan, jadi kalian harus datanya setiap departemen, kalian analisis lagi siapa-siapa saja yang ada di departemen, misalkan kepala bagiannya, adminnya. Nah, itu kalian kumpulkan informasi dari mereka. Ini bagaimana tahapan analisis kebutuhan. Jadi untuk analisis kebutuhan, kalian mulai dengan pengenalan permasalahan. Jadi, kalian identifikasi masalah utamanya secara umum. Kemudian lanjut lagi, pengenalan lanjutan. Di sini, mengumpulkan informasi lebih detail tentang kebutuhan dari pemangku kepentingan terkait. Baru masuk ke elaborasi, jadi di mana kebutuhan awal yang telah diidentifikasi pada tahapan sebelumnya dianalisis dan diuraikan lebih detail lagi. Nah, di tahapan ini kebutuhan diprioritaskan dan dikelompokkan berdasarkan kompleksitas dan ketergantungannya. Tujuannya adalah untuk mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan dan mengidentifikasi apakah ada kebutuhan yang saling bertentangan. Next lagi, ada tahapan negosiasi. Tahap ini kebutuhan yang berbeda dari berbagai pemangku kepentingan dinegosiasikan dan disepakati. Jangan sampai ada tadi yang bertentangan. Nah, di situ harus dinegosiasikan bagaimana bagusnya, yang mana lebih baik. Kemudian spesifikasi di mana kebutuhan disusun dalam bentuk dokumen spesifikasi kebutuhan atau SRS. Jadi di sini di tahapan kelima ini kita buat dokumennya. Kemudian validasi. Nah, setelah dokumennya jadi kita validasi lagi. Kita validasi untuk kita mengetahui apakah setiap kebutuhan memenuhi kriteria penerimaan dan dapat dicapai dalam konteks proyek. Jadi perlu validasi, jangan sampai masih ada yang kurang yang perlu ditambahkan. Nah, kalian tambahkan di validasinya. Kemudian yang terakhir, manajemen kebutuhan. Jadi tahapan terakhir dalam analisis kebutuhan, di mana tujuannya adalah untuk memantau dan mengolah kebutuhan selama siklus hidup proyek. Nah, ini tadi kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Nah, ini kalian harus pahami ya, jangan sampai kalian mau ambil sistem, mau mengembangkan misalkan aplikasi, tapi kalian tidak bisa membedakan kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Oke, Muhammad Asyam, tolong bantu bacakan. Baik, Ibu. Analisis kebutuhan fungsional. Pertama itu definisi.
Kebutuhan fungsional adalah kebutuhan yang menjelaskan apa yang sistem perangkat lunak harus lakukan dan bagaimana cara melakukannya. Kebutuhan fungsional menggambarkan fitur dan fungsi yang diperlukan oleh sistem untuk memenuhi tujuan bisnis dan kebutuhan pengguna. Selanjutnya, contohnya. Pertama, sistem harus memungkinkan pengguna untuk login dengan username dan password. Selanjutnya, sistem harus menghitung total harga belanjaan setelah menambahkan item ke keranjang belanja. Lanjut, sistem harus mengirim email konfirmasi setelah pengguna melakukan pembelian. Dan yang terakhir, sistem harus dapat menghasilkan laporan penjualan bulanan dalam format PDF. Oke, Ibu. Oke, thank you. Jadi ini contoh kebutuhan fungsional. Ada yang bisa ringkas kira-kira kebutuhan fungsional itu apa? Tapi Bu izin Bu, Silakan, Ahmad Sultan. kalau terima kasih atas kesempatannya. Kalau menurut saya Bu dan berdasarkan definisi ini, kalau kebutuhan fungsional itu Bu, betul-betul kebutuhan yang memang dari si pengguna atau si usernya Bu. Oke, Dalam artian kayak macam fitur dan lain sebagainya. betul sekali ya. Dia berkaitan fitur-fitur atau menu-menu apa saja yang perlu ada di dalam aplikasi. Nah, ini sudah ada contohnya. Coba, kalau di SIA, apa-apa saja fiturnya? Apa-apa saja kebutuhan fungsionalnya di SIA? Coba. Apa namanya itu? Ya, betul sekali login. Apalagi yang setiap semester kalian melakukan? Fitur apa namanya? PRS, PRS. KRS. RS. Betul sekali. Ada juga PRS. Nah, untuk dosen ada input nilai misalkan apalagi Afroval KRS. Oke, kalau di mobile banking apa-apa fiturnya? Apa-apa Transfer. kebutuhan fungsional? Yes, transfer, cetak buku rekening, apalagi eh belanja ya apa sih itu top up. Nah, itu fitur-fiturnya atau kebutuhan fungsionalnya. Jadi intinya kebutuhan fungsional adalah kebutuhan yang berkaitan dengan fitur atau fungsi yang harus ada di dalam aplikasi. Lanjut lagi. Nah, ini ada kriteria kebutuhan fungsional yang baik. Tolong bacakan Amelda. Oke ya. Jadi ini kebutuhan fungsional. Ingat, dia bisa teruji. Jadi nanti ini kita bisa uji ya, apakah sudah sesuai atau tidak. Makanya di sini dikatakan tidak ambigu dan mudah dimengerti.
Oke, untuk teknik identifikasinya saya rasa aman, sudah kalian pelajari. Next lagi, ini kebutuhan non-fungsional. Jadi, kalau non-fungsional, dia adalah kebutuhan yang menjelaskan kriteria, kinerja, kualitas, dan karakteristik sistem perangkat lunak yang harus dipenuhi. Seperti keamanan, skalabilitas, efisiensi, dan kegunaan. Kebutuhan non-fungsional tidak berkaitan dengan apa yang sistem harus lakukan, tetapi lebih kepada bagaimana sistem melakukan tugas-tugasnya. Nah, contohnya untuk keamanan, sistem harus memiliki mekanisme autentifikasi dan otorisasi yang kuat untuk melindungi data pengguna. Kemudian untuk kinerja, sistem harus mampu menangani 1000 transaksi per detik untuk mendukung lalu lintas yang tinggi. Kemudian skalabilitas, sistem harus dapat menangani pertumbuhan pengguna yang besar dalam waktu yang singkat. Kemudian efisiensi, sistem harus memberikan respon waktu kurang dari 2 detik untuk menjaga menjaga pengalaman penggunaan yang baik. Kemudian kegunaan sistem harus mudah digunakan dan dapat dipahami oleh pengguna dengan tingkat keahlian yang berbeda. Nah, untuk kebutuhan non-fungsional ini juga nanti terukur ya, bisa diuji. Jadi kita bisa uji mulai dari keamanannya, kinerjanya, skalabilitasnya, efisiensinya, dan kegunaannya. Ini semua teruji, harus bisa teruji. Oke? Nah, untuk keamanan, untuk mengujinya kalian bisa pakai tools-tools atau software-software. Begitu juga untuk kinerjanya, kemudian skalabilitasnya, kemudian yang terakhir ini kegunaannya. Berarti kalian pakai kuesioner, kalian bisa sebar kuesioner ke pengguna sehingga kalian bisa lihat dari situ apakah memang aplikasi yang kalian buat itu mudah digunakan atau tidak. Jadi semuanya ini terukur. Dan kalau konsepnya kalian menjadikan ini tugas akhir, berarti kalian nanti akan mengukur kebutuhan fungsional dan non-fungsionalnya. Oke? Tolong bacakan lagi, Renato. Tolong bacakan. Oke, baik. Kedua, analisis kebutuhan non-fungsional. Kriteria KNF yang baik. Yang pertama itu terukur dan dapat diuji, sehingga mudah untuk memeriksa apakah kebutuhan telah terpenuhi atau tidak. Lalu, yang kedua, relevan dan konsistensi. Dengan tujuan bisnis dan kebutuhan pengguna, sehingga menghindari kebutuhan yang tidak diperlukan atau bertentangan dengan tujuan bisnis. Yang ketiga, tidak ambigu dan mudah dimengerti, sehingga kebutuhan dapat diinterpretasikan dengan jelas oleh pengembang dan pengguna dan stakeholder. Yang terakhir, memiliki prioritas yang jelas dan sesuai dengan kebutuhan pengguna, sehingga pengembang dapat memprioritaskan karakteristik sistem yang paling penting untuk dipenuhi. Lalu selanjutnya ada teknik identifikasi. Yang pertama, wawancara dengan pengguna, stakeholder, dan ahli sistem untuk memahami kebutuhan mereka terhadap kriteria kinerja, kualitas, dan karakteristik sistem. Pengujian sistem dan analisis data kinerja untuk menentukan kriteria kinerja yang diperlukan. Yang ketiga, studi literatur dan dokumen terkait sistem untuk mempelajari kriteria kualitas yang telah dibuat sebelumnya. Dan yang terakhir, analisis kompetitor untuk menentukan karakteristik yang dapat meningkatkan nilai tambah sistem. Oke, thank you. Jadi ini tentang kebutuhan non-fungsional. Tapi biasanya kalau di mata kuliah RPL itu kita hanya melakukan pengujian fungsional saja. Nanti non-fungsionalnya ada mata kuliah lanjut namanya pengujian perangkat lunak. Nah, di situ lebih detail bagaimana cara pengujian non-fungsional dari perangkat lunak. Nah, sama saja ya, non-fungsional juga harus teruji. Kemudian teknik identifikasinya juga sama saja. Plus ada satu yang beda dengan fungsional yaitu analisis kompetitor. Nah, di sini kenapa ada analisis kompetitor?
Jadi kita bisa memberikan nilai tambah pada sistem atau aplikasi kita ya. Jadi misalkan kalau aplikasi A itu misalkan butuh waktu sekitar eh, sekitar misalkan ya 60 detik untuk mencari driver, maka kita harus bisa kita persingkat menjadi 30 sehingga aplikasi kita nantinya lebih unggul. Itu contoh untuk analisis kompetitor. Atau misalkan aplikasi A ini tampilannya kurang menarik, kita buat aplikasi kita yang lebih menarik dan lebih mudah digunakan. Disitulah fungsi untuk analisis kompetitornya. Jadi nantinya ada nilai tambah untuk aplikasi kita. Ini contoh lagi kebutuhan fungsional, misalkan sistem harus dapat menyimpan dan menampilkan data pengguna yang terdaftar. Berarti kebutuhan non fungsionalnya itu sistem harus memberikan respon dalam waktu kurang dari 2 detik saat pengguna mencari data. Oke, kemudian contoh lagi sistem harus dapat memproses dan mengeksekusi transaksi pembayaran pengguna. Untuk non-fungsionalnya itu sistem harus memiliki keamanan yang kuat untuk melindungi data pengguna dan transaksi mereka. Ini teknik wawancara observasi, kalian sudah pelajari, saya skip saja. Ini kuesioner juga, kalian sudah bisa bedakan kuesioner ada pernyataan tertutup dan terbuka? Yang mana sini pernyataan terbuka? Untuk yang kebutuhan fungsional, yang mana pernyataan terbuka? Untuk pertanyaan terbuka Ibu itu yang di bagian kebutuhan fungsional di bagian B Ibu, yang artinya meminta pendapat dari klien atau Betul pengguna. ya, yang bagian CD, yang jawabannya itu esai. Kalau tertutup berarti jawabannya sudah ada, misalkan ya tidak, atau misalkan sangat setuju, tidak setuju, bla bla bla. Nah, sekarang bagaimana kita mendokumentasikan kebutuhan? Jadi untuk kebutuhan ini dia ada dokumen yang kita buat ya. Nama dokumennya itu adalah dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak atau software requirements spesifikasi, atau lebih gampang kita singkat itu SRS. Oke. Nah, apa itu SRS? Dia adalah dokumen yang merinci kebutuhan fungsional dan fungsional untuk mengembangkan perangkat lunak ya. Jadi SRS ini bertindak sebagai sumber tunggal, atau dia adalah panduan utama yang dijadikan. Jadi panduan utama itu maksudnya itulah acuannya untuk membuat aplikasinya, dan akhirnya nanti menjadi tolak ukur apakah memang aplikasinya sudah sesuai atau tidak. Adapun format SRS ini formatnya itu ada beberapa versi ya. Ini yang menurut IEEE. Jadi mulai ada pendahuluan, ada deskripsi, ada kebutuhan antarmuka eksternal, kemudian kebutuhan fungsional. Nah, untuk kebutuhan fungsional sini kalian bisa lihat ya, harusnya kalian gambar diagram. Jadi mulai dari 5.2 sampai 5.6 ini adalah diagram pemodelan pemodelan berbasis objek atau diagram UML. Nah, di sini, kenapa di sini saya kasih warna kuning? Karena ini materinya belum kita pelajari. Nanti kalian pelajarinya itu setelah UTS untuk materi pemodelan. Oke, jadi nanti eh, project UTS kalian adalah buat SRS, tapi kalian kosongkan saja untuk yang 5.2 sampai 5.6. Karena ini belum kita pelajari. Oke, paham sampai sini? Untuk SRS-nya? Paham Ibu. Perlu saya bahas atau saya kasih dokumennya saja? Deskripsi. Oke. Saya perlihatkan dulu.
Template SRS. Jadi ini ada template-nya ya. Kalian sisa gunakan template-nya. Dan untuk software-nya terserah kalian. Kalian mau buat berbasis website, berbasis mobile, atau kalian mau buatkan saja untuk project mata kuliah pemrograman mobile juga tidak ada masalah. Yang penting harus ada dokumennya. Terserah kalian. Dan ini nantinya kalian akan kerjakan. Jadi pekan depan kita tidak masuk kuliah. Saya beri kalian waktu 2 pekan untuk mengerjakan. Jadi nanti insya Allah kita masuk itu tanggal 26. Jadi pekan depan tidak ada perkuliahan. Kalian lanjut saja kerja. Iya, minggu depan. Kenapa? Libur ya minggu depan? Enggak kan? Intinya waktu Belum ada. pekan. Oke, kita masuk Belum nanti. ada. Jadi waktu kalian panjang untuk mengerjakannya. Kalau sampai sekarang belum ada info dari jurusan bahwa akan libur pekan depan ya. Mungkin besok baru ada infonya. Kenapa kalian sudah mau pulang ke rumah masing-masing? Tunggu mi lebaran. Kalau yang dekat-dekat Ji, Makassar, Goa, Maros, ya mentoklah Jeneponto. Boleh lah, tapi kalau yang agak jauh kayaknya tantangan. Karena sisa berapa minggu ini lagi baru UTS. Sudah tampil? Sudah, Bu. Jadi judulnya ini sampulnya. Sampulnya yang perlu kalian perhatikan adalah nama aplikasi kalian apa. Ini yang saya tandai nama aplikasi kalian. Versinya karena ini versi awal, jadi boleh kalian tulis 1.0. Nanti misalkan ada revisi, boleh kalian tulis 1.1 atau 2.0 itu boleh. Jadi karena ini versi awal berarti tulis saja 1.0. Kemudian nama mahasiswa dan NIM-nya ini kalian isi. Lanjut lagi. Data pembuatannya. Jadi kalian susun dokumen ini tanggal berapa? Di sini kamu tulis. Misalkan 9 Januari 2026. Lanjut lagi. Table of content. Ini table of content sengaja saya tandai warna kuning. Artinya ini tidak usah kalian kerjakan. Dan saya mau kamu buat dokumennya itu yang apa ya? Bisa saya klik ini saya langsung bisa ke bagian itu. Oke, pakai memang fitur table of content yang ada di Word. Kemudian revisi story, ini kalian kosongkan saja karena ini baru kalian buat. Nanti setelah ada revisi boleh kalian isi ini. Jadi kenapa di sini ada revisi story? Jadi ingat SRS itu masih mau divalidasi. Jadi bisa sampai beberapa kali validasinya. Makanya di sini ada revisi story. Lanjut lagi di sini ada pendahuluan. Nah, tolong bantu saya baca Fadila yang 1.1 sampai dengan 1.5. Baik Bu, jadi di poin 1 itu ada pendahuluan. Nah, di subpoin 1.1 ada tujuan penulisan dokumen. Kemudian 1.2 itu audien yang dituju dan pembaca yang disarankan. Nah, di sini kita harus menjelaskan berbagai jenis pembaca bahwa dokumen ini ditujukan untuk seperti pengembang, manajer proyek, staf pemasaran, pengguna, penguji, dan lainnya. Kemudian untuk subpoin 1.3 ada batasan produk yang dimana berikan penjelasan singkat dari perangkat lunak yang ditentukan dan tujuannya, termasuk manfaat yang relevan, tujuan, dan sasarannya. Hubungan perangkat lunak ini untuk tujuan perusahaan atau strategi bisnis. Kemudian untuk poin 1.4 ada definisi dan istilah. Nah, SRS itu adalah Software Equipment Specification atau spesifikasi kebutuhan perangkat lunak atau SKPL. Kemudian IEEE atau Institute of Electrical and Electronic Engineering yang
yaitu standar internasional untuk pengembangan dan perancangan produk. Kemudian pada poin 1.5 itu ada referensi. Itu saja, Bu. Terima kasih. Oke, thank you. Jadi ini tujuan penulisan dokumen. Bisa kalian tuliskan misalkan kita mau buat sistem informasi pemasaran usaha jasa percetakan dan iklan. Untuk tujuan dan penulisan dokumennya bisa kalian tulis singkat saja. Kalian tulis misalkan dokumen ini dibuat untuk menjelaskan aplikasi bla 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 bla. Tujuannya untuk apa? Misalkan bertujuan untuk menangani proses bisnis, usaha bla bla bla. Kalian juga bisa tuliskan deskripsinya aplikasi itu siapa mau pakai, di mana tempatnya misalkan. Bisa misalkan kamu tulis jasa percetakan dan iklan yang berlokasi misalkan di Makassar, di kota ini. Nah, jadi intinya di sini apa tujuanmu buat ini dokumen? Jadi kalian jelaskan bahwa dokumen ini adalah dokumen SRS bla 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 untuk aplikasi ini, misalkan di kota ini dan tujuannya apa. Di sini kamu deskripsikan. Cukup satu paragraf saja boleh. Audiens yang dituju dan pembaca yang disarankan. Nah, di sini siapa nantinya yang akan membaca SRSmu ini? Nah, misalkan kalian tuliskan siapa-siapa saja yang terlibat di dalam pengembangan aplikasi kalian. Misalkan di sini nantinya ada staffnya, kemudian ada stakeholdernya, kemudian misalkan ada manajer perusahaan, staff marketing, customers, kemudian misalkan ada tim testingnya atau pengujinya. Itu kalian deskripsikan siapa saja yang punya wewenang untuk membaca SRS ini. Jadi siapapun yang terlibat, kalian tulis di sini. Ini sudah ada contohnya kan. Kemudian batasan produk. Jadi batasan produk ini bisa contohnya itu kalian tulis seperti ini. Perangkat lunak yang ditentukan ini tujuannya memaksimalkan teknologi informasi dan proses bisnis perusahaan seperti mengurangi penggunaan kertas, mempercepat proses operasional dan mendukung strategi bisnis perusahaan. Nah, itu bisa kalian jelaskan di sini. Jadi di batasan itu kalian bisa jelaskan secara singkat saja ya. Sini sudah ada deskripsinya kan, tujuannya, manfaatnya, dan sasarannya. Lanjut lagi istilah dan definisinya. Nah, yang penting di sini semua istilah-istilah yang kalian gunakan nantinya itu tulis di sini apa artinya. Ini kayak glosariumnya. Oke, misalkan kamu mau pakai misalkan suatu algoritma. Nah, tulis nama algoritmanya apa, Kamins. Apa maksudnya itu Kamins? Atau ada singkatan-singkatan yang kalian gunakan, tulis di sini. Nah, referensinya sumbermu itu dari mana untuk referensi-referensi atau definisi-definisi istilah yang ada di atas. Jadi misalkan kamu bahas tentang Kamins, nah referensimu dari mana? Jadi referensi ini seperti kalian buat daftar pustaka. Boleh pakai format apa? Oke? Atau misalkan untuk referensinya itu selain misalkan referensi dari definisi dan istilah yang di atas, boleh juga misalkan dokumen studi pustaka yang kalian gunakan apa? Misalkan ada atau misalkan ada dokumen SOP yang kalian ikuti, nah tulis juga di situ. Oke? Formatnya ini boleh pakai format apa yang biasa kita gunakan untuk daftar pustaka. Lanjut lagi di bagian kedua. Di sini deskripsi keseluruhan mulai deskripsi produk. Jadi boleh deskripsikan sini produkmu secara singkat. Jadi misalkan kalian bisa tulis seperti ini contohnya, produk atau sistem yang akan dibuat adalah sistem informasi pemasaran untuk usaha jasa percetakan dan iklan berbasis website untuk menangani proses order, verifikasi, dan laporan penjualan. Nah, buat saja dalam satu paragraf ya, kan deskripsi singkat saja. Fungsi produk. Nah, untuk fungsi produk ini di sini kalian buatkan list-list saja. Apa-apa yang bisa dibuatkan. Jadi buat dalam bentuk bullet list. Jadi misalkan tanda garis. Nah,
Misalkan, input transaksi order dan mastering customer, membuat dan mailing SKP, validasi, update konten, konfirmasi, misalkan apalagi notifikasi produk. Nah, listnya saja. Tidak usah deskripsinya, karena deskripsinya nanti ada di bawah. Kemudian, identifikasi berbagai golongan pengguna yang terkait dengan produk yang dikembangkan. Nah, ini identifikasi aktor-aktor yang akan gunakan aplikasimu, siapa-siapa saja. Nah, di sini contohnya ada admin, ada kasir, kemudian ada lagi definisi apa nih? Divisi non logistik. Nah, kemudian kalian definisikan admin itu apa saja yang bisa dilakukan, atau misalkan admin itu dia bisa melakukan apa. Kemudian kalian buatkan dalam bentuk tabel begini ya. Jadi semua orang yang nantinya menggunakan tulis di sini. Kemudian lagi lingkungan operasi. Jadi untuk lingkungan operasi, jelaskan lingkungan di mana perangkat lunak akan beroperasi, termasuk platform, perangkat keras, sistem operasi, dan versinya, dan komponen perangkat lunak lain atau aplikasi yang berdampingan. Nah, bisa kalian misalkan platformnya itu berbasis web, kemudian perangkat keras yang digunakan itu ada komputer, laptop, dan akses internet. Jadi tidak usah terlalu detail, misalkan RAM-nya berapa itu nanti ada di bagian bawah, yang sampai butuh RAM berapa, misalkan prosesornya berapa. Kemudian sistem operasi apa yang digunakan, misalkan Windows atau Linux. Kemudian komponen perangkat lunak yang dibutuhkan seperti apa, karena ini berbasis web berarti kita butuh web browser ya. Boleh kalian tulis komponen perangkat lunak seperti web browser adalah Chrome dan Firefox misalkan, atau Safari. Kemudian lanjut lagi batasan desain dan implementasi. Nah, bagian ini kalian jelaskan setiap item atau masalah yang akan membatasi pilihan yang tersedia untuk para pengembang atau developer. Ini termasuk kebijakan perusahaan atau peraturan. Kemudian keterbatasan hardware, persyaratan memori, teknologi tertentu atau alat atau database yang akan digunakan, persyaratan bahasa, protokol komunikasi, pertimbangan keamanan, dan standar pemrograman. Boleh kalian jelaskan secara detail di sini, atau misalkan kalian hanya butuh beberapa bagian juga boleh ya. Nah, misalkan untuk batasan desain dan implementasinya, misalkan di sini berdasarkan hasil kebutuhannya itu, atau berdasarkan kebutuhan customer-nya itu, sistem harus mendukung alur bisnis yang sudah berjalan yang ada di sana. Nah, itu kalian tuliskan apa alur bisnis yang sudah berjalan di sana. Misalkan pelanggan melakukan pemesanan, admin melakukan verifikasi, kemudian desain diproses, produksi dilakukan, pembayaran dikonfirmasi, laporan diserahkan ke pimpinan. Berarti alur bisnisnya tidak boleh di luar dari itu. Jadi tetap alur bisnisnya seperti itu. Atau misalkan batasannya lagi, sistem tidak boleh mengubah prosedur validasi pembayaran yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Lanjut lagi, dokumentasi penggunaan. Jadi ini seperti apa ya? Dokumen pendukung. Jadi ketika aplikasi kamu keluar, ada dokumen yang keluar bersama dengan itu, yaitu dokumennya itu misalkan seperti user manual, online help, dan tutorial. Nah, di sini kalian jelaskan kalian mau buatkan apa. Misalkan kalau kalian tulis ketiga-tiganya, berarti ketika aplikasinya ini selesai, berarti kalian harus buatkan ini ketiga-tiganya. Mulai dari user manualnya, online help-nya, atau tutorialnya. Itu harus kalian tuliskan. Nanti kalian sertakan aplikasinya sudah diserahkan ke customersnya. Jadi ini namanya dokumen pendukungnya ya. Jadi pastinya dia berisi tata cara penggunaan dari aplikasi kalian. Oke, lanjut lagi. Part ketiga, ini adalah kebutuhan antar muka. User interface sudah jelas. Kalian tampilkan desainnya. Desainnya itu tidak perlu untuk setiap halaman. Pilih saja halaman yang menurut kalian penting. Kemudian untuk desainnya boleh
dari Figma atau aplikasi Balsamiq, terserah kalian. Yang penting di sini adalah desain tampilan antarmukanya. Kemudian di sini hardware interface-nya. Untuk hardware interface-nya di sini kalian jelaskan ya secara detail, misalkan perangkat keras yang dibutuhkan itu misal komputer dengan prosesor minimal Core i3, RAM-nya 4 GB, kemudian apa lagi untuk kebutuhan hardware-nya. Kemudian untuk kebutuhan software-nya berarti kalian jelaskan software apa yang kalian butuhkan di sini, misalkan kalian butuh database apa. Kemudian di sini kalian gunakan bahasa pemrograman apa, tools apa yang kalian gunakan untuk kembangkan aplikasinya. Itu untuk software. Kemudian untuk communication interface, jadi untuk komunikasi interface ini kalian jelaskan fungsi komunikasi apa yang diperlukan oleh produk ini. Di sini termasuk email, browser web, protokol komunikasi server jaringan. Contohnya misalkan kita butuh email untuk notifikasi, browser web, protokol HTTP atau HTTPS, formulir elektronik untuk order, kemudian standar komunikasi seperti API untuk integrasi pembayaran. Nah, kalian jelaskan. Lanjut lagi. Nah, ini yang paling penting ya, part 4, functional requirement. Jadi untuk functional requirement ini kalian jelaskan secara detail. Kalau yang di atas tadi kan cuma kalian jelaskan dalam bentuk list. Nah, di sini penjelasannya secara detail. Untuk ID-nya kalian buat saja sendiri, format ID-nya itu bebas tapi dia harus berurutan. Jadi kalian mau pakai 001 boleh, misalkan 101 juga boleh, atau pakai huruf di depannya juga boleh. Yang penting dia harus berurutan. Nah, kemudian kalian tuliskan kebutuhan fungsionalnya apa, penjelasannya apa. Jadi ada penjelasannya. Nah, contoh login penjelasannya itu misalkan proses autentifikasi user dengan username dan password. Kemudian 002 misalkan bisa kalian tulis itu input order. Penjelasannya customer melakukan pesanan produk. Kemudian misalkan 003 atau 0010 kalian tulis retur produk, berarti proses pengembalian barang. Nah, intinya ada penjelasannya. Kemudian aktornya, jadi di atas kan kamu sudah sudah tuliskan siapa-siapa aktornya. Di sini kalian tuliskan lagi plus tuliskan kebutuhan fungsional setiap aktor. Kalian tuliskan ambil dari kode-kode ID ini. Jadi misalkan mahasiswa itu bisa login, admin juga bisa login, berarti tulis nih 001. Kemudian misalkan untuk mahasiswa itu dia bisa lakukan 002, 0003. Kalau admin itu bisa selain 001, 0010. Jadi kalian tuliskan ID-nya dari kebutuhan fungsionalnya apa saja yang bisa dilakukan. Oke, karena pasti untuk setiap user itu beda kebutuhan fungsionalnya. Tapi pasti juga ada yang sama seperti login. Nah, login ini bisa dilakukan mahasiswa dan admin. Jadi yang perlu kalian tulis di sini adalah ID dari kebutuhan fungsionalnya. Next, di bawahnya ini kalian skip saja. Ini nanti kalian kerjakan, kalian lanjutkan setelah UTS. Lanjut lagi. Nah, ini kebutuhan non-fungsionalnya. Nah, untuk kebutuhan non-fungsional, tolong bantu bacakan Nurasma. Baik, yang nomor 5 itu non-functional recruitment. Uraikan dengan ringkas kebutuhan non-fungsional dalam tabel sebagai berikut. Isilah kolom kebutuhan dengan kalimat yang jelas dan kelak dapat dites untuk dipenuhi. ID adalah nomor kebutuhan yang harus ditelusuri pada saat tes. Tulislah NA bila not applicable. Di bawah juga tabelnya, Bu. Oke. Boleh baca. Parameternya itu availability, kebutuhannya Atau itu Asma langsung saja baca di sini deh keterangannya. baik.
Availability yaitu ketersediaan aplikasi, misalnya harus terus-menerus beroperasi 7 hari per minggu, 20 jam per hari tanpa gagal. Yang kedua itu reliability, keandalan, misalnya tidak pernah boleh gagal atau kegagalan yang ditolerir adalah 50%, sehingga harus dipikirkan fault tolerant arsitektur. Biasanya hanya perlu untuk critical application yang jika gagal akan berakibat fatal. Yang ketiga itu ada ergonomi, yaitu kenyamanan pakai bagi pengguna. Yang keempat, portability, kemudahan untuk dibawa dan dioperasikan ke mesin atau sistem operasi atau platform lain atau platform yang lain. Selanjutnya itu memori. Jika perhitungan kapasitas memori internal kritis, misalnya untuk SW yang harus dijadikan chips dan ukurannya harus kecil. Selanjutnya itu response time, batasan waktu yang harus dipenuhi. Sangat penting untuk aplikasi real time. Contohnya, aplikasi harus mampu menampilkan hasil dalam 4 detik, atau ATM harus menarik kembali kartu yang tidak diambil dalam waktu 3 menit. Selanjutnya itu ada safety, yang menyangkut keselamatan manusia, misalnya untuk SW yang dipakai pada sistem kontrol di pabrik. Kemudian yang terakhir ada security, yaitu aspek keamanan yang harus dipenuhi. Oke. Kalian bisa lihat ya di sini sudah tercantum untuk parameternya. Kalian sisa jelaskan kebutuhannya, misalkan availability buat di sini kalian bisa tuliskan ya bahwa misalkan aplikasi harus bisa diakses selama 24 jam. Nah, itu kalian jelaskan di situ. Artinya tidak boleh disconnect aplikasinya, harus terus terhubung dengan server. Nah, begitu juga dengan seterusnya. Di sini misalkan ada NA itu not applicable, artinya tidak berlaku atau tidak dapat diterapkan. Nah, kalau misalkan dari kebutuhan non-fungsional ini ada yang tidak kamu terapkan di dalam aplikasimu, tulis saja NA. Oke, jadi contohnya di sini yang safety. Nah, safety itu kan berhubungan dengan keselamatan fisik. Nah, kita cuma buat aplikasi misalkan tadi yang pemesanan. Jadi tidak ada kegiatan fisik. Jadi kalian tuliskan saja NA. Oke, jadi kalian analisis yang mana kebutuhan fungsional ini perlu ada di aplikasinya. Kalau tidak ada memang dan tidak diperlukan, kalian bisa tulis NA saja. Oke. Kemudian yang terakhir adalah ada requirement, jadi paparkan berbagai jenis kebutuhan lainnya yang belum tercover dalam SRS ini. Hal ini mencakup misalkan kebutuhan bisnis, kebutuhan database, kebutuhan hukum, dan berbagai lainnya. Nah, contoh sederhananya untuk kasus pemasaran iklan tadi, misalkan kebutuhan bisnis seperti integrasi dengan pembayaran online. Kemudian kebutuhan database, databasenya itu misalkan pakai MySQL untuk simpan data. Kemudian kebutuhan hukum terkait privasi data, itu kalian tuliskan saja untuk another requirement-nya. Misalkan untuk hukum ada data yang tidak boleh ditampilkan atau dilihat oleh admin atau user, itu tuliskan saja di situ deskripsinya yang berhubungan dengan kebutuhan hukum dan lain-lain. Jadi perlu kalian analisis another requirement-nya juga. Oke, sampai 6 saja ya untuk SRS-nya. Jelas ini yang kalian kerja selama 2 pekan ya. Jadi setelah selesai kalian cetak, nanti kita diskusi. Saya akan memeriksanya juga. Kemudian saya mau kalian buatkan dokumentasinya. Jadi misalkan ketika kalian analisis kebutuhan, kalian lakukan observasi, mana bukti kalian melakukan observasi, bisa dalam bentuk video. Oke, nanti pasti saya tanya mana dokumentasinya. Jadi untuk tugas analisis kebutuhan ini, yang nomor 1 itu pilih dulu judul proyek PL-nya, bisa berbasis mobile atau website. Jadi boleh project PL, pemrograman mobile kalian boleh, ada SD kalian juga boleh, terserah. Kemudian lakukan analisis kebutuhan.
Tadi sudah jelas teknik-tekniknya apa. Nah, perlu nanti ada dokumentasinya. Kemudian hasil dari analisis kebutuhan buat dalam bentuk dokumen SRS. Baru kalian buat dokumen SRS-nya. Sampai sini paham? Tema aplikasi ya semuanya ya. Judul. Sudah ada? Oh, Kalau di sudah. ADC ada. Ada sih ada. Kalau yang RPL, yang pemrograman mobile, Masih belum Ibu kalau yang di mobile. oke. Berarti begini saja. Kelompokmu sama ya yang RPL sama DSI? Ya, Bu, sama mobile juga, Bu. Sama juga. Tapi kan kalau DSI pasti harus buat sistem informasi kan? Namanya saja analisis desain sistem informasi. Nah, jadi saya mau kalian buat SRS untuk project mobile kalian. Oke? Nah, karena nanti ada SI disuruh juga buat SRS. Oke, biasanya ya, biasanya. Harusnya memang disuruh buat SRS juga. Daripada kamu kerja satu saja, jadi saya mau untuk perangkat mobile kalian yang nanti kalian kembangkan. Atau untuk mata kuliah pemrograman mobile. Karena pasti akhirnya itu mata kuliah buat aplikasi kan? Nah, buat SRS-nya di sini. Nanti aplikasinya di mata kuliah tersebut. Oke, paham? Puput, kenapa Puput? Pusing? Atau bagaimana? Kalian mau bagaimana? Karena pasti mobile juga ada projectnya ya. Iya. Jadi misalkan kamu ambil tema apa di mobile? Misalkan, oh tadi yang di kelas sebelah ya, apa itu tadi? Mau buat aplikasi kayak Spotify. Nah itu mi buatkan SRS-nya. Apalagi tadi itu di kelas sebelah ya. Hmm, saya lupa. Intinya ada yang mau buat kayak Spotify begitu. Nah, dari situ buatkan SRS-nya. Jadi nanti kalian juga mudah di mata kuliah pemrograman mobile. Oke? Ya. Eh, jadi sebentar saya kirim filenya. Silakan kalian kerjakan. Untuk hari ini cukup. Silakan aktifkan dulu kameranya. Saya screenshot dulu yang hadir hari ini. Oke. Pekan depan kita sudah masuk bulan Ramadan. Bagi yang umat Islam, selamat menunaikan ibadah puasa. Mohon maaf kalau ada salah-salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Ibu. Kasih, Bu. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Selamat kerja teman-teman. Infonya Beng. Belum ada apa di mobile. Infonya Rebek. Ada di chat. Yang lagi bahagia, yang lagi galau bisa ikut. Kalau lagi berbunga-bunga bisa juga ikut. Bisa banget. Apalagi kalau mau terjun ke anu itu apa namanya?
Asik. Adalah pokoknya. Susah ya. Ayo. Di mana kau itu, Iya. Melda? Yore, ayo. Astaga, dari pantat tuh. Dan udah itu di anuku dari Ayah. pesan tato. Assalamualaikum. Apa kecelakaan? Ayo, nyori guys. Weh, laku.